Bab 506. Mengenakan biaya. Anak buah Harold mengeluarkan teriakan perang saat mereka menyerbu ke arah Levi dan Seth. Berbekal tongkatnya, Seth menunjukkan bahwa hanya karena dia pensiun tidak berarti dia kehilangan kemampuan tempurnya. Tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali karena mereka dipukul seperti lalat. Sisi Levi bahkan lebih menakutkan. Satu pukulan darinya akan membuat lawannya terbang mundur lebih dari 10 meter. Beberapa saat kemudian, semua anak buah Harold ambruk di tanah, mengerang dan merintih kesakitan. Harold dan Bennett benar-benar tercengang, saat mereka menatap dua pria lainnya dengan mata terbelalak tidak percaya. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Meskipun menjadi master taekwondo, Harold tahu dia bukan tandingan Seth, apalagi Levi. Dengan pukulan keras dari tongkat Seth, Bennett segera terlempar ke tanah. Sebelum Harold bisa membalas, mantan pengintai militer itu menendangnya dan dia dengan cepat jatuh ke lantai. Akhirnya, dia diseret ke depan dan dilempar ke kaki Levi. Kalau begitu, apakah kamu akan membayar sekarang? Levi menepuk pipi pria yang kalah dengan lembut. Harold mungkin mendominasi dan arogan, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa lebih baik mundur sekarang untuk menjilat lukanya. Balas dendam bisa datang nanti. Dengan pemikiran itu, dia mengangguk. Ya, aku akan seperti yang kamu inginkan. Bagus. Ayo pergi dan pilih mobil baru, iya. Dan begitulah cara Levi memilih McLaren 720S untuk Zoe, mobil yang harganya lebih dari 4 juta. Penghinaan. Penghinaan total dan total. Wajah Harold memerah karena malu saat dia marah besar. Tidak hanya dia dipukuli, dia juga dipaksa untuk membayar kompensasi juga. Sebelum dia pergi, Levi memberinya satu peringatan perpisahan terakhir. SIM-mu telah dicabut, jadi jangan pernah biarkan aku melihatmu mengemudi di jalan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan mengasihanimu, lain kali. Kamu, Harold sangat tergoda untuk menjawab bahwa itu bukan urusannya jika dia mengemudi tanpa SIM. Namun, dia tahu bahwa semua yang akan membawanya adalah putaran pemukulan lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, aku mengerti. Ketika Zoe pulang kerja dan melihat McLaren baru menunggunya, dia tercengang. Ini, dari mana kamu mendapatkan ini? Ini kompensasi, adalah jawaban ceria Levi. Hah, kompensasi, kenapa dia membelikanku mobil sebagai kompensasi? Aku meyakinkannya dengan kebajikan dan berhasil membuatnya mengerti. Tentu saja, dia akan menebusnya untukmu. Dia menatapnya dengan curiga, yakin bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah Levi dan Seth pergi, Harold praktis meledak karena marah. Sampah yang tidak berguna, aku menyia-nyiakan jutaan untukmu dan kamu bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun penjaga keamanan. Dia tidak menahan diri saat dia menyerang anak buahnya, setiap pukulan menghancurkan kulit mereka dan menyebabkan darah mereka berceceran ke tanah. Pengawalnya menanggung hukuman mereka diam-diam, merasa seolah-olah mereka pantas mendapatkannya karena mereka kalah dari seorang penjaga keamanan, bahkan dengan keuntungan mereka dalam jumlah. Saat itu, Horace akhirnya tiba di tempat kejadian. Keringat bercucuran di dahinya dan menetes ke wajahnya. Peringatan Charles tentang membuat kesalahan ketiga bergema di telinganya. Bagaimana dia bisa tahu sesuatu akan terjadi lagi pada Harold, bahkan setelah semua upaya yang dia lakukan. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Harold. Pak, ini semua salah saya. Saya tidak menangani masalah ini dengan baik. Tolong hukum saya. Kaki Harold melesat keluar dengan tendangan keras, membuat Horace terbang mundur beberapa meter. Kalian semua tidak berharga. Pria yang marah itu berteriak. Merangkak kembali ke Harold, Horace memohon, Pak, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji akan menangani masalah ini dengan benar kali ini. Di mana Anda ketika saya dipukuli? Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda memiliki segalanya dalam kendali, di sini di Northampton. Tuntut Harold. Horace berguling-guling di tanah dengan kesakitan saat pria lainnya mematahkan lengannya menjadi dua. Tuan, apa yang ingin saya lakukan? Saya akan melakukan apapun yang Anda suruh. Dia mengi melalui rasa sakitnya. Bab 507 Harold mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor ayahnya. Ayah, saya dipukuli oleh seseorang. Saya harap Anda dapat mengirim Logan dan Nolan Lee untuk membantu saya. Tolong. Oke, tidak masalah. Senyum gila menyebar di wajahnya atas persetujuan muda ayahnya. Dengan mereka berdua di sisiku, aku tidak perlu takut pada siapapun di Northampton.
Logan dan Nolan adalah dua pengawal pribadi ayahnya. Bersama-sama, mereka setara dengan Tipon, dalam hal kemampuan tempur. Kedua pria itu, bersaudara, adalah dua master taekwondo terbaik Daxia. Faktanya, mereka adalah murid Kaneleger, pelatih kepala tentara Daxia. Di Daxia, Kaneleger seperti dewa bagi orang-orang. Setelah menyempurnakan bentuknya selama bertahun-tahun, keterampilan taekwondonya tidak ada duanya, di seluruh dunia. Tidak hanya itu, dia juga melatih resimen operasi khusus Daxia. Semua pria yang menjalani pelatihannya adalah individu yang kuat dalam hak mereka sendiri. Ada desas-desus bahwa dua murid kesayangannya telah mewarisi 50% dari keterampilannya. Mereka juga pernah menjadi bagian dari resimen operasi khusus dan telah membunuh ratusan musuh di medan perang sendirian. Selama beberapa tahun terakhir, mereka berada di sisi Charles saat dia mengukir wilayah untuk dirinya sendiri di Erudia. Peristiwa baru-baru ini telah mendorong Harold ke tepi dan dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan mereka. Dengan tawa dingin, Harold berseru, "Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan dapat bertindak tanpa SIM. Yah, saya tidak sepenuhnya yakin tentang itu." Mengetahui bahwa Harold berada di luar akal sehat sekarang, yang bisa dilakukan Horace hanyalah memilih 200 orang terbaiknya untuk melindungi orang lain. Malam itu, Azure Dragon membawa berita untuk Levi. "Tuan, South City mengatakan bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang Triple Group yang mencuri ratusan miliar itu dari Scott Yates. Tidak kecuali mereka secara langsung menghadapinya tentang hal itu. Mereka agak enggan melakukan itu, karena Triple Group dan South City adalah bekerja sama dalam banyak proyek." Levi mendengus dan menjawab, "Melihat mereka begitu ragu-ragu tentang ini, aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh uang itu. Jika Triple Group hanya puas dengan membatasi diri ke South City, dia tidak akan keberatan dengan mereka. Namun, sekarang mereka menjadi serakah dan memperluas jangkauan mereka ke Northampton. Levi tidak memiliki semua itu. Ini hanya memberinya lebih banyak alasan untuk ingin berurusan dengan mereka." Sementara itu, Harold sangat bersemangat seperti anak kecil di pagi Natal. Alasan semangatnya yang tinggi. Nolan dan Logan telah tiba. Kedua pria itu berdiri di sana seperti harimau, menunggu untuk menerkam, otot-otot melingkar dan siap menyerang. Aura mengancam yang mereka pancarkan membuat tubuh Horace merinding. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya menjadi dingin, sekujur tubuhnya. "Siapa di Northampton yang berani menyentuhku sekarang?" Harold menyatakan dengan arogan dengan tawa gila. Keesokan harinya, Harold masih melakukan apa yang diinginkannya, berpacu di jalanan dengan mobil sport mewah. Mengikuti di belakangnya adalah sedan hitam dengan dua bersaudara di dalamnya. Di sekeliling mereka ada 200 anak buah Horace, semua orang dengan patuh mengikuti Harold saat dia berkelok-kelok dan melesat melewati lalu lintas. Dia benar-benar mengabaikan setiap dan semua undang-undang lalu lintas. Mengemudi di jalan yang salah hanyalah kejahatan kecil di antara daftar aturan lain yang saat ini dia langgar. Ketika dia melihat zebra cross, dia akan mempercepat, menonton dengan gembira ketika pejalan kaki melemparkan diri ke samping, untuk menghindarinya. Salah satu jalan utama kota itu bahkan mengalami kemacetan parah, karena mengemudinya yang merajalela. Dia telah menyebabkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di beberapa persimpangan. Kejadian aneh di jalan utama itu segera menarik perhatian staf di Biro Lalu Lintas. Dengan menggunakan kamera pengintai, mereka dapat dengan cepat menemukan sumber dari semua masalah itu, mobil sport Harold. "Saya pikir lisensinya dicabut dan saya yakin dia tidak diizinkan mengikuti tes lagi dalam 5 tahun ke depan. Mengapa dia masih mengemudi di jalan?" Kaget dan bingung, mereka segera melaporkan kejadian ini kepada atasan mereka. Harold merasa sangat puas, setelah melihat apa yang telah dia sebabkan, di jalan utama itu. "Ya, saya mengemudi tanpa SIM. Jadi apa? Datang dan tangkap saya jika Anda bisa." Dia berteriak ke salah satu kamera pengintai sebelum mengarahkan jari tengahnya ke sana, dengan gerakan cabul. Kamera dengan sempurna menangkap ekspresi sombong dan angkuh di wajahnya. "Levi Garrison, aku mengemudi tanpa SIM. Apa yang akan kamu lakukan?" Bab 508. Catatan daftar undang-undang yang telah dilanggar Harold dengan cepat sampai ke meja Xavier. Dia tidak segera menyelesaikan masalah itu, sebaliknya, dia memutuskan untuk memberitahu Levi tentang hal itu. "Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Xavier sedikit gemetar dari tempatnya berdiri di depan Levi.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pria lain itu sangat marah. Tindakan Harold tidak hanya menghina dewa perang itu sendiri, tetapi juga diarahkan pada hukum Erudia. Aku akan menangani masalah ini secara pribadi. Levi menggigitnya dengan kasar. Dipahami. Sebenarnya, Xavier juga sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan Harold. Namun, dia berada dalam ikatan yang sulit, jadi, dia hanya bisa menutup mata terhadap situasi tersebut. Dia tahu bahwa beberapa orang berada di kapal yang sama dengannya. Karena itu, dia cukup lega bahwa Dewa Perang akan menangani masalah ini sendiri. Akhirnya, seseorang akan memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Levi berkata, aku akan ke sana sekarang. Dia benar-benar terkejut bahwa orang egois seperti itu bahkan ada di zaman sekarang ini. Seth, aku ingin kau mengantarku ke suatu tempat. Sekali lagi, dia menuju ke tujuannya dengan Seth sebagai satu-satunya cadangannya. Pada saat itu, Harold telah pindah ke salah satu jalan pesisir. Dia mengemudi ke arah yang berlawanan lagi, melawan arus lalu lintas. Hotline Biro Lalu Lintas berdering tanpa henti saat laporan kesalahannya mengalir tanpa henti. Horace, yang mengamati semuanya dari kejauhan, sangat khawatir dengan tindakan pria yang lebih muda itu. Dia membuat terlalu banyak orang kesal sekaligus. Betapa bodohnya dia. Memprovokasi pemerintah Northampton dengan mengemudi tanpa SIM adalah ide yang sangat bodoh. Kalau terus begini, dia akan menghancurkan Triple Group. Namun, Horace tahu bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Charles. Charles mengizinkan putranya melakukan ini, bahkan mendorongnya. Alasannya sederhana untuk memberikan tekanan pada Northampton. Dia ingin Jesse Nielsen, Gubernur Northampton, memahami niat Triple Group. Mereka akan masuk ke pasar Northampton, dengan satu atau lain cara. Harold tiba-tiba menghentikan mobilnya. Ayolah. Aku sudah melakukan ini begitu lama namun tidak ada satu orang pun yang berani menentangku tentang hal itu. Sungguh membosankan. Detik berikutnya, sebuah Audi berhenti di depannya, ketika dua pria segera keluar dari mobil. Wajah Harold menjadi gelap, saat dia melihat mereka. Tak lama kemudian, darahnya mulai mendidih di nadinya. Itu adalah musuhnya yang paling dibenci, pria yang telah mempermalukannya berkali-kali Levi. Setelah keluar dari mobil, hal pertama yang dilakukan Levi adalah menerjang Harold. Dia mencengkeram kerah Harold sebelum pria itu bisa bereaksi. Bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Levi menggeram dengan nada dingin. Ada kilatan berbahaya di matanya. 3. Ketakutan membuat Harold tergagap dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sebuah sedan melaju ke arah mereka dan berhenti sebelum dua pria keluar dari mobil. Itu Nolan dan Logan. Suasana berubah pada penampilan mereka, menjadi tegang karena suhu tampaknya turun, beberapa derajat. Kegelisahan meringkuk di Seth saat dia memperhatikan mereka dengan waspada. Sungguh aura yang menakutkan. Kedua pria itu mengunci pandangan mereka padanya dan jakun Seth terangkat saat dia menelan. Rasanya seperti memiliki ular berbisa mematikan yang menargetkan Anda. Anak buah Horace tiba segera setelah itu, dengan cepat mengepung Levi dan Seth dan menghalangi mereka untuk melarikan diri. Seth bisa merasakan dirinya tegang melihat betapa berbahayanya situasi itu. Meskipun begitu, dia masih tidak takut. Levi tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya, perhatiannya terfokus pada Harold saja. Iya, bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Penghinaan seperti itu. Lepaskan Tuan Park. Suara rendah Logan memperingatkan. Mengabaikan peringatan pria itu, Levi menepuk pipi Harold dengan merendahkan. Masih tidak mau menjawabku. Itu hanya meminta tamparan dariku, loh. Logan bergemuruh, kamu berani. Mencibir, Levi mengangkat tangannya dan memukul pipi Harold dengan keras. Apa yang akan kamu lakukan? Dia mengejek sambil menyeringai. Wajah Logan menjadi ungu karena marah melihat bagaimana pria lain secara terang-terangan mengabaikan peringatannya dan memukul Harold. Sialan Anda, bab 509. Kamu start, apa yang kamu lakukan? Nolan berteriak marah karena terkejut. Levi tersenyum dan berkata dengan nada polos, oh, kamu tidak melihat. Oke, izinkan saya menunjukkannya sekali lagi. Tamparan dering lain mendarat di wajah Harold. Dalam hitungan detik, wajahnya membengkak parah, karena Levi tidak menahan kekuatannya saat memukulnya. Ada tarikan napas yang keras dari semua orang yang hadir sebelum rahang mereka terbuka karena takjub. Saudara-saudara Lee benar-benar tercengang. Seseorang benar-benar berani memukul Harold tepat di depan mereka,
dalam tindakan provokasi yang disengaja. Betapa memalukan. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada bos mereka, Charles? Tidak, mereka tidak bisa menahan ini lagi. Mereka tidak bisa berdiri dan diam, karena situasinya telah meningkat. Harold sangat marah saat dia berteriak, "Bunuh dia! Bunuh mereka berdua!" Logan mulai beraksi, menerkam ke depan ke arah Levi. Dalam sekejap mata, dia telah melewati jarak 10 meter yang memisahkan dia dan Levi. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, menyapu kepala yang terakhir. Kecepatan dan kekuatan di balik tendangannya menyebabkannya bersiul di udara. Gelombang udara panas menghantam Seth dan wajahnya terasa seperti terbakar. Yang lebih mengerikan lagi adalah niat membunuh yang terpancar dari Logan. Itu adalah jenis aura yang hanya bisa diasah di medan perang yang mengamuk, di antara lautan mayat. Dia kuat, sangat kuat. Gelombang udara bertekanan yang tertinggal di belakang tendangan Logan sudah cukup untuk memaksa Seth mundur beberapa langkah, sebuah fakta yang membuat Levi khawatir dalam dirinya. Levi pasti akan mati jika tendangan ini mengenai kepalanya. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Tepat sebelum kaki Logan hendak terhubung dengan kepala Levi, yang terakhir bergerak. Mata Logan melebar ketika instingnya berteriak padanya bahwa bahaya akan datang. Kaki Levi tersentak, kecepatannya jauh lebih cepat dari Logan. Seperti palu godam, tendangannya mendarat di perut Logan dan membuat pria itu melompat mundur. Logan jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya pucat dan terpelintir kesakitan. Tak seorang pun kecuali dia yang akan tahu bahwa tendangan tunggal Levi telah melukai organ-organ internalnya dengan parah. Semua orang terdiam saat menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Jika bahkan seorang petarung terampil seperti Logan bukan tandingan Levi, lalu seberapa kuat dia? Mati. Nolan meraung sebelum menghilang dari pandangan. Dia muncul di belakang Levi dan ada kilatan keperakan, saat sesuatu meluncur ke tangannya dari lengan bajunya. Mengacungkan belati di tangannya, dia menusukkannya ke leher Levi. Dia telah melakukan semua ini dalam satu gerakan yang lancar, tidak ada satu gerakan pun yang membuang energi lebih dari yang diperlukan. Itu adalah kesempurnaan, diasah dari ratusan pertempuran dan pembunuhan. Seperti yang diharapkan dari murid Kane yang terkenal, yang satu adalah ahli seni taekwondo, sementara yang lain melatih tubuhnya menjadi senjata yang sempurna. Gerakannya sederhana dan langsung, namun sangat cepat, mematikan, dan akurat. Seth dan Harold, dua pria yang berdiri paling dekat dengannya selain Levi, bisa merasakan hawa dingin merembes ke dalam diri mereka. Bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tegak dan mereka membeku, bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Itu hampir seolah-olah mereka telah diceburkan ke dalam air yang sedingin es. Pada saat itu seperti kematian itu sendiri yang bernapas di leher mereka. Seth memejamkan matanya, tidak mampu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Garrison telah bertemu lawannya kali ini. Jika dia tidak bisa menghindari serangan ini, tidak mungkin dia akan selamat. Kegembiraan mengalahkan rasa takut yang dirasakan Harold. Kali ini, Levi Garrison pasti sudah mati. Belati itu mendekati leher Levi. Semakin dekat, semakin Nolan merasa gembira. Setelah meluncur ke lehernya, dia mati. Bab 510. Detik berikutnya, senyum di wajah Nolan menghilang. Sesuatu yang hitam melintas di pandangannya dan belatinya sepertinya telah menancap di batu, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ketika dia menyadari apa yang dia lihat, keterkejutan dan ketakutan melintas di wajahnya. Levi benar-benar menjepit pedang itu di antara dua jari, menghentikannya. Kekuatan yang diberikan pada senjata dari kedua jari itu luar biasa. Sejak kapan Northampton memiliki pria yang menakutkan? Mata Nolan hampir keluar dari kepalanya. Pedang itu patah. Pedang itu patah dengan dua jari. Psikopat gila macam apa dia? Belati ini adalah bagian dari perlengkapan yang diberikan kepadanya ketika dia berada di resimen operasi khusus. Itu terbuat dari bahan khusus yang dikatakan hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan peluru tidak akan membuat logamnya penyok. Sekarang, seseorang benar-benar telah mematahkannya dengan dua jari. Sebelum dia bisa sadar kembali, Levi menyerang dengan tendangan ganas yang membuatnya terbang mundur. Dia melolong kesakitan saat dia jatuh ke lantai. Lebih dari selusin tulangnya patah dari satu tendangan itu. Harold sangat terkejut, karena dia tiba-tiba merasa sangat pingsan. Siapakah Levi Garrison sebenarnya? Bahkan saudara-saudara Lee tidak setara dengannya. 200 pria yang tersisa gemetar di sepatu mereka, benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani bahkan mengambil langkah maju.
Lagi pula, mereka tidak bunuh diri. Levi mengunci pandangannya pada sosok Harold, mengulangi pertanyaannya sebelumnya, apakah aku memperingatkanmu tentang mengemudi tanpa SIM? Ya, Anda melakukannya. Harold mengangguk penuh semangat, kesombongan sebelumnya tidak terlihat. Lalu kenapa kau tidak mendengarkanku? 2. Adalah respon tergagap. Harold tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu sepertinya tidak bisa mengendalikan dirimu, aku akan membantumu. Levi menendang salah satu kaki Harold, langsung mematahkannya. 3 serangan lagi dari Levi dan anggota tubuh Harold lainnya juga hancur. Pria lumpuh itu meringkuk ke lantai, berguling-guling saat dia menjerit kesakitan. Seringai puas tersungging di ujung bibir Levi. Oke, sekarang kamu tidak akan bisa meninggalkan rumahmu dan mengemudi tanpa SIM. Setiap kali aku melihatmu di belakang kemudi, aku akan mematahkan seluruh anggota badanmu lagi. Kamu monster, kamu iblis. Ini adalah pertama kalinya Harold datang menemui seseorang yang bahkan lebih gila darinya. Meskipun berada di pihak yang sama dengan Levi, Seth juga agak takut. Sungguh pria yang kejam. Ketika Levi bergerak, 200 pasang mata tertuju padanya, dengan teror bersinar di dalamnya. Mereka berpisah seperti laut merah sebelum Musa, membiarkan dia pergi tanpa halangan. Pada saat Hores tiba dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Harold telah dipukuli dan menjadi lumpuh di wilayahnya, jadi ini akan menjadi tanggung jawabnya. Apa yang kalian lakukan? Dasar sampah tak berguna. Pria yang marah itu mulai menamparkan bawahannya. Tuan, itu bukan salah kami. Orang itu terlalu kuat. Lihat, bahkan Nolan dan Logan tidak cocok untuknya. Teriak mereka menyedihkan. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Kirim mereka ke rumah sakit. Saat itu, Harold berbicara dengan suara lemah, menolak, tidak. Bawa kami kembali ke South City. Hores tidak bisa berbuat banyak selain menurut. Dia menelepon Charles dan melaporkan kepadanya tentang semua yang telah terjadi. Tuan Park, tolong hukum saya. Saya rela mati untuk kejahatan saya. Hores sudah menguatkan dirinya untuk kematiannya yang tak terhindarkan. Nada keras Charles menjawab, saya mengerti bahwa apa yang terjadi kali ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Masalah ini bukan sesuatu yang dapat Anda selesaikan. Saya pribadi datang ke Northampton. Jantung Hores berdetak kencang mendengar kata-kata bosnya. Hal-hal akan menjadi serius. Bersambung.